Kita berdoa diri kita masing-masing, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diri ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang gemar melaksanakan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa menjaga diri untuk senantiasa memanfaatkan media-media digital secara bijak dan melaksanakan komunikasi dalam berbagai kesempatan dengan kolaborasi yang terbaik, mendapatkan kesempatan silaturahim untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas diri baik jasmania, disehatkan badan, diberikan kesegaran, kebugaran, dijauhkan dari penyakit, dan tentunya kita juga berharap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga pada saatnya kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan tetap beribadah dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kita juga berharap di akhirat kelak dipanggil dengan panggilan indah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan nafas bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ucapkan sebelum kita dengan pikiran bersama kaki, ikhtiar kita memohon kepada Allah untuk bersihkan segala dosa dan juga segala hal yang menyangkut sakit hati dan menyangkut hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan kepada kita, karena Allah lah yang maha menyempurnakan segalanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu pada masih hidup? Masih hidup ya, alhamdulillah. Kalau ditanya masih hidup, itu pasti tidak bohong. Ya, pasti jawabannya alhamdulillah. Cuma harus disempurnakan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena beberapa saat yang lalu kita masih mati, bisa masih tertidur, sekarang sudah hidup kembali. Ya. Kemudian juga kalau ditanyanya Bapak Ibu apakah sehat, pasti pada ngebohong. Karena pasti jawabnya sehat, padahal banyak penyakit. Ya, nah,
Dari mana tahunya banyak penyakit? Diri sendirilah yang tahu. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia dan kita istiqomah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran. Di Saud Hafid Al-Quran, Alhamdulillah hari ini hadir, dan di dunia maya sana sudah hadir dari Cirebon, ada Ibu Irin bersama keluarga. Nah, di kota Cirebon ini lagi naik daun namanya sekarang ya, dengan adanya Vina dan Eki ya. Dan juga Ibu Hilda bersama keluarga, adanya Eis dari Bandung bersama keluarga, ada Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga. Hari ini kita nyatakan kebahagiaan kita dengan mengungkapkan dengan sepenuh hati, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan kepada diri kita, kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu mencontoh teladan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh teladan dari Rasulullah yaitu ketika habis sholat subuh berjamaah, beliau berada di masjid, kemudian beliau menahan diri untuk tidak keluar dari masjid sampai dengan matahari terbit, matahari keluar, dan baru beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau baru meninggalkan masjid. Ya, dan untuk yang melakukan perbuatan seperti itu, sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian dia sholat rakaat, Rasulullah mengatakan akan mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Bapak Ibu, hari ini kita di musim haji, bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Kemudian kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita sudah melaksanakan persiapan, bahkan sudah ada yang berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Mungkin hari ini ada yang mulai, mereka akan menyiapkan diri menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kita yang di sini, apa yang bisa kita lakukan? Minimal niat tidak putus bahwa kita ingin melaksanakan ibadah haji. Lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, ucapan yang namanya talbiyah. Mari kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك. لبيك شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nikmatkan hati kita, nikmatkan tenggorokan kita, nikmatkan suara kita, nikmatkan panca indera kita, nikmatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahkan diri dengan lurus antara hati, ucapan, perbuatan, dan doa.
hati berniat, hati bertekad, ucapan berlisankan talbiyah, panca indera gerakan tangan, yang di duitnya ada dompet cabut pindahkan ke ONH gitu ya, yang di pikirannya masih ada hal-hal yang sifatnya belum ada niat, tancapkan niat, yang di kakinya ada kemungkinan untuk bergerak, gerakan kaki agar sehat untuk nanti bertawaf, bersa'i, kemudian berwukuf, dan untuk melaksanakan aktivitas sehatkan badan kita. Kemudian doanya yang sudah kita bisa ucapkan, apa namanya, lisankan, getarkan kalbu kita untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 241.000 jemaah haji tahun ini yang berangkat. Kita yang hadir di sini tidak termasuk yang satu ya, mudah-mudahan tahun depan masuk. Ya, kalaupun tidak tahun depan, tahun ini juga kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan pahalanya dengan senantiasa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai terbit matahari dan sholat 2 rakaat. Insya Allah. Ngapain aja selama di masjid? Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa wirid, bisa belajar, bisa juga sholawatan. Yang harus dihindari adalah tidur setelah sholat subuh. Harus dihindari ya, karena itu merupakan pangkal penyebab dari kemungkinan kita kurang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidur setelah sholat subuh, dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan rahmat Allah secara sempurna. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita, surat An-Nisa. Surat An-Nisa yang akan kita baca hari ini 1 ayat ya. Atau kalau mungkin nanti 3 ayat atau 4 ayat ya. Nanti kita baca dulu surat An-Nisa 1 ayat, yaitu ayat 127. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastabtunaka fin nisa. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa. Fi yataman nisa illa ilakum lahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuna. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط.
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, satu ayat dari surat An-Nisa ayat ke-127 sudah kita baca. Alhamdulillah pendengaran kita masih mampu dengar ayat-ayat Al-Quran, minimal yang dibaca dikeluarkan oleh mulut sendiri terdengar, ya. Kemudian penglihatan kita bisa memanfaatkannya untuk baca huruf-huruf. Alhamdulillah kita masih mampu membedakan antara huruf alif dan ain, ya. Meskipun suaranya alif dan ain masih rada-rada sarua, ya. Hurufnya udah tahu, ya. Berikutnya adalah kita juga bersyukur bahwa hari ini di hadapan saya ada kitab tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah ini merupakan bagian dari bimbingan untuk kita memahami apa yang sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dari membaca Al-Qur'an itu sendiri, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus-terusan dibimbing, diberikan ketakwaan untuk senantiasa cinta Quran, membacanya, memperbaiki kualitas bacaan. Berikutnya kita juga ingin mendapat pemahaman, kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Insya Allah dalam bahasa Indonesia, ya. Baik, kita lihat dari ayat Al-Quran An-Nisa 127 ini apa maknanya. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Jadi hari ini tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang wanita dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. Juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Jadi cerita tentang wanita itu kalau disebut di sini adalah yang yatim, artinya yang dianggap tidak akan ada yang bisa melindunginya, dianggap akan lemah. Yatim artinya tidak punya bapak. Ibunya punya enggak? Kalau sekarang kalau ada anak yatim perempuan, gadis, kemudian bapaknya meninggal, yang dinikahi oleh orang-orang yang anaknya atau yang ibunya? Nah, yang seri ibunya. Dan yang seri kan kak ibu, ya. Jadi di dalam kisah ini, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa perempuan yang ditinggal suaminya dan mempunyai anak gadis, nah dari kacamata pandang dianggap sebagai yang akan mendapatkan keadaan yang lemah. Artinya tidak ada pelindungnya di keluarga itu, ya. Dan Allah menyuruhmu agar kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. Mari kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir. Al-Bukhari meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata tentang ayat ini. Jadi yang meriwayatkannya adalah Siti Aisyah. Yang meriwayatkan adalah Al-Bukhari dari Siti Aisyah. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah,
Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran itu juga menfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka. Jadi kenal nggak nih dengan yatim yang perempuan yang wanita ini? Tahu, makanya maksudnya kenal itu tahu bahwa si Anu itu adalah anak gadis yang yatim, sehingga ada keinginan untuk mengawini. Karena apa? Ya tidak bisa mencari nafkah bebas waktu itu ya. Ketika seseorang anak itu ditinggal oleh bapaknya, yang biasa nyari kayu bakar, yang biasa nyari keluar rumah itu adalah bapaknya, ibunya di rumah. Nah, anaknya gadis belum ada yang nikahi, sehingga muncullah keinginan untuk memberikan perlindungan atau menikahi, yang menafkahi dan seterusnya. Yaitu seorang laki-laki yang memiliki seorang anak wanita yatim, dia menjadi wali dan pewarisnya, dan wanita itu menggabungkan seluruh hartanya hingga pohon kurma dengan buahnya, lalu ia ingin menikahinya dan ia tidak senang menikahkannya dengan laki-laki lain yang akan meraih hartanya, maka ia berusaha mencegahnya, maka turunlah ayat tersebut. Jadi ada kisahnya bahwa ada seseorang yang ada maunya gitu ya, mau menikahi. Yang diriwayatkan di sini seorang laki-laki yang mempunyai seorang wanita. Jadi gitu ya. Kemudian menjadi wali dan pewarisnya, dan wanita itu menggabungkan seluruh hartanya hingga pohon kurma dengan buahnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Urwah bin Al-Jubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat tentang mereka ini, maka Allah turunkan dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Jadi yang meminta fatwa itu siapa, Bu? Laki-laki apa wanita? Laki-laki yang ingin menikahi. Sok bahaya, Bu, sok nanya kan. Aku ngacu itu teh ayah yatim menang teh kan gitu, Bu ya. Jadi ini yang meminta fatwa itu adalah laki-laki yang datang kepada Rasul. Ayah kemari maut, bapaknya tidak ada, anaknya itu yatim, perempuan kan gitu ya. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakannya. Siti Aisyah berkata, yang disebutkan oleh Allah bahwa hal itu dibacakan dalam Alkitab, yaitu pada ayat pertama permulaan surat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ini ada motivasi bahwa kalau seandainya menikahi yatim kan tidak ada yang mengganggu dia sendiri ya, yang akan menikahi, menafkahi, dan juga mungkin di dalamnya memperlakukan sesuai dengan kehendak dia. Tapi kalau yang ada bapaknya kan kagok kayak bapaknya, benar Bu? Namun di sini kalau yang masih ada orang tuanya, ya seseorang menikahi tapi masih ada orang tua, nah kira-kira sama nggak dengan yang menikahi tapi nggak ada orang tuanya? Beda. Mungkin orang tua, aduh apa-apa, kagok dan sebagainya. Termasuk juga, aduh apa gitu, menyorong ke urang kan gitunya, tapi lamun saha itu ya. Dengan isnad ini pula Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu ingin mengawini mereka, yaitu mengenai keengganan salah seorang di antara kalian untuk menikahi anak wanita yatim yang berada dalam pemeliharaannya di saat keberadaannya sedikit harta dan kurang cantik, maka mereka dilarang untuk menikahi karena harta dan kecantikannya, dan wanita-wanita yatim kecuali dengan adil, karena kebencian mereka itu di saat sedikit harta dan tidak cantik. Dasarnya terdapat dalam kitab Asy-Syahihain atau kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu, ceritanya ini yang diperebutkan atau yang dimintakan fatwa atau yang
diminati untuk dinikahi itu adalah wanita yatim yang boga takal kurma buahan gelis deh ya. Tapi anu teu geulis mah teu bogaeun kurma bapakna artinya teu bogaeun kebon. Udah kira-kira di urang gitu teu punya nu bogaeun mobil, budak yatim teh nya loba anu ngadareukeutan nya. Ya. Maksudnya bahwa jika seseorang memiliki wanita yatim dalam pemeliharaannya, yang halal baginya untuk menikahi wanita yatim itu, terkadang ia pun ingin menikahinya. Maka Allah memerintahkannya untuk memberikan mahar seperti pada wanita-wanita lain. Jika ia tidak lakukan, maka carilah wanita lain. Sesungguhnya Allah akan memberikan keluasan. Inilah makna ayat pertama yang berada pada awal surat An-Nisa. Juga terkadang dia tidak menyukainya karena menurunnya wanita itu jelek atau memang dia benar-benar jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk menghalangi dia menikah dengan laki-laki lain karena takut akan menguasai harta gabungannya. Jadi ada juga yang karena tidak cantik si wanita itu dan tidak juga kaya atau tidak punya kebun kurma, maka dicuekin. Tapi dikawin ku batur teu meunang. Masuk gitu, Bu. Jadi ada dalam penguasaannya artinya apa? Si perempuan yang yatim itu di rumahnya, artinya dalam pengelolaan dia diurus maksudnya gitu ya. Tapi teu meunang dikawin ku batur. Nah, gitu ya. Harusnya tidak begitu. Biarkan aja dikawini oleh laki-laki yang lain. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalhah dan Ibnu Abbas tentang ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, para wanita-wanita yatim dahulu pada zaman jahiliyah, seorang laki-laki yang memelihara wanita yatim lalu diberikan bajunya, jika ia melakukan itu maka tidak ada seorang pun yang akan mengawininya selama-lamanya. Di lamun geus aya anak yatim yang diurus oleh seseorang laki-laki, ya, tidak akan ada yang berani mengawininya. Ya. Waktu itu seolah-olah sudah dibeli menjadi milik dari si tuan ini. Padahal tidak. Kalau tidak dikawini ya tetap aja dia sebagai anak yang boleh dikawini oleh laki-laki lain. Kalau sekarang mungkin ini kejadiannya tidak ada ya. Kejadian ini tidak ada karena anak-anak rata-rata sekarang ada yang mengurus, dan kalaupun yatim biasanya diurus dengan ketetapan tertentu, umpamanya sebagai pembantu, dia nanti balik, ataupun mungkin nanti ketika ada yang mau menikahi kemudian dinikahkan dan kemudian keluar dari rumah si majikannya. Jika wanita itu cantik, maka ia akan menikahi dan memakan hartanya. Sedangkan jika wanita itu buruk, maka dilaranglah laki-laki manapun menikahinya selama-lamanya hingga wanita itu mati. Di karunya, Bu, nu goreng Bu. Jadi nu goreng itu tiba lagi karunya, Bu, tapi kain punya. Hari ibu goreng teh, Bu. Kan resep karena gorengan ibunya. Ya, maka dilaranglah laki-laki manapun menikahinya selama-lamanya hingga wanita itu mati. Jika ia mati, maka ia akan mendapatkan warisannya. Maka Allah mengharamkan dan melarang hal itu. Jadi kelakuan-kelakuan zaman jahiliyah itu yang mungkin sekarang sudah tidak ada. Ketika ada seorang perempuan yatim, maka banyak yang ngambilnya, terutama yang cantik dan berharta. Tapi kalau tidak cantik dan tidak berharta, ada juga yang mengambilnya, tapi orang lain tidak boleh menikahinya kalau dia sudah. Kira-kira kalau dinikahi dengan tidak dinikahi bedanya apa, Bu? Kalau dinikahi kemungkinan punya anak. Dan kalau punya anak berarti dia jadi ibu dari anak yang bapaknya adalah tuannya. Tapi kalau tidak punya anak dia akan sendirian. Ya, begitu ya, sendirian dan tidak akan punya keturunan untuk melanjutkan dari silsilah atau perjuangannya. Bapak Ibu kalau di zaman jahiliyah itu kalau ibunya itu bisa banyak, tapi bapaknya satu. Dan yang terkenal adalah bapaknya aja. Tidak disebutkan ti inung numana, ti istri numana gitu. Ya, seperti halnya juga kita paham bahwa yang namanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim. Ya, tapi kita dijelaskan bahwa Ismail dari Hajar, istri muda, dan Ishak dari
istri tua. Kita tahu. Di kita ada yang begitu, ada Bu, yang anaknya banyak, tidak jelas dari istri yang mana. Pokoknya kalau udah gede, udah berketurunan, pokoknya mah turunan Pak Uum, ting ting istri nu di Cirebon, nu di Bandung, nu di Tasik, ting. Pokoknya mah anak Pak Uum petak. Nah, ting pabrik nu mana, sehingga ibu lah pun pakai baju, antara kan ditinggal di pabrik. Jadi artinya apa? Ini kejadian ini dimungkinkan di kita juga kalau ibunya sudah pada tidak ada. Jadi yang disebut tuh bapaknya. Makanya kalau anak perempuan disebutnya binti, binti bapaknya. Jangan salah Bu ya, supaya ada ibu binti disebut ibu indungna gitu. Salah, harus disebut bapaknya. Saya pernah menyaksikan di sini malah. Begitu menikah yang disebutkan tuh binti disebutkan indungna karena bapaknya katanya nyanung. Tetap ya, tetap ya bapaknya nyanung, bapaknya teh nyanung, binti mah binti bapaknya. Kamu bapak nama patatan ngarana bintina binti tan, binti tan, binti tatang. Ya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan anak-anak yang masih dipandang lemah dahulu pada masa jahiliyah mereka tidak memberikan warisan kepada anak-anak kecil, laki-laki dan wanita. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, yang namanya warisan di zaman sebelum diatur oleh Al-Qur'an, sebelum diatur oleh Islam, itu warisan itu diperebutkan hanya oleh yang dewasa saja. Bahkan anak-anak tidak diwaris. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan warisan itu jelas perempuan kebagian berapa. Kalau istrinya satu kebagian berapa. Kalau istrinya banyak kebagian berapa perberapanya. Kalau anaknya satu berapa. Kalau anaknya banyak berapa. Kalau anaknya perempuan saja semua bagaimana. Kalau ada anaknya laki-laki bagaimana. Semua diatur. Nah, lalu Allah melarang hal tersebut dan menjelaskan bahwa pada setiap orang ada bagiannya. Jadi semua yang namanya ahli waris itu kebagian warisan. Ya, Ibu sudah kebagian warisan? Kalau lihat dari wajahnya mah sudah. Tapi seetik Ibu ya warisan mah. Ya tirana tuh pun penting warisan ya. Kalau lihat dari yang sini kelihatannya yatim piatu.